Alhamdulillah, alhamdulillahi amarana bittaqwa wa nahana 'anil ittiba'i hawa. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa wa ala alihi wa sahbihi dzawil ihtidas. Amma ba'du, faqala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahul azim. Pertama, mari kita sama-sama mengucapkan puji dan syukur kepada Allah. Kurangnya Allah karena nikmat yang banyak kepada Nabi Muhammad, sehingga dalam kebahagiaan kita merupuk kembali dengan bulan suci Ramadan. Seterusnya selalu beriring dengan salut, sama-sama kita kirimkan kepada seluruh Nabiul Mustafa, Nabi penutup daripada segala nabi, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya kepada para keluarga, para sahabat, para ulama, baiknya ulama mutaqaddim maupun ulama mutaakhirin. Yang kamu muliakan, gurau kamu imam syekh, tentu hadir bapa kecil, tuhan kehalaman, serta perangkat-perangkat desa yang lain. Yang kamu muliakan, mak-mak dan ayah-ayah sedang yang bisa beserta tarawih yang dirahmati Allah. Mi dan ayah sekalian pendengar yang berbahagia, Urano, Gedayo, dan seluruh muslim sedunia dengan melaksanakan satu perintah Allah yang bernama ibadah puasa. Allah wajibkan ibadah puasanya minat ayat melalui firman-Nya, Bismillah, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan di atas kamu berpuasa, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sebagaimana telah diwajibkan kepada umat-umat terdahulu, moga-moga kamu semua termasuk orang yang bertakwa. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah, rupanya ketika kita melaksanakan ibadah puasa, nyoda padi-padi rahasia yang menyoda hayati rahasia, menyoda dalami rahasianya, insya-Allah akan mendekatkan diri kita kepada Allah. Rahasia yang pertama dan ayat sekalian, rahasia ketika kita dapat sakit bahwa tema menyatakan orang yang hanya berpuasa di bulan-bulan yang lain. Misalkan dari bunga bernyat hanya sarapan, yang otomatis mulai porsi bunga ke merasa kelaparan. Sampai perwante luruhnya hanya itu, sampai perwante sebut maka tubuh bernyat akan merasa kelaparan. Yang menyoal di bulan-bulan yang lain. Tapi yang unik ini dan lain, hal demikian hanya dampak ketika kita berpuasa di bulan Ramadan. Dari mulai terbit fajar yang kedua kita hanali bagi makanan. Kamu syukur sama sekali kita hanya ada rasa kelaparan. Perwante lupa sampai perwante syukur tubuh kita memang bisa bertahan. Rupa ini dan ayat merupakan rahasia dari kita dapat sami ketika Bapak. Pertanyaan ini ada apa dengan niat?
rahasia yang ada di balik nit kode budaya malam. Rupanya ini dan ayat nit tersebut terpasang dalam hati. Ketika tak dalam hati pada malam saja mulai puasa hingga huruf untuk tunai fardu puasa Ramadan karena Allah Taala. Terpasang nit dan rupa pada malam, maka hati kita kontak langsung dengan saraf otak. Hati kontak langsung dengan saraf otak kita. Wadahnya saraf otak diberi instruksi kepada seluruh sel-sel tubuh kita, seolah-olah mengikut sel otak. Wahai sel tubuh yang mulai singa, gada hana merumpuk asupan makanan. Wahai sel tubuh yang mulai singa, gada hana merumpuk asupan minuman. Hana merumpuk makanan, hana merumpuk minuman. Maka ketika sel tubuh karena instruksi dari sel otak dan yang minatkan, wadahnya sel tubuh menghemat energi besar-besar, menghemat konsumsi makanan besar-besaran, sehingga minatkan ketika dalam puasa, walaupun hana terpenuh makanan, gedanyo hana merasa kelaparan. Nyokupadi rahasia dari gedanyo tanpa sangit ketika malam. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah, rahasia yang kedua, rahasia di dalam gedanyo padu bersama. Dalam sebuah hadis Nabi pernah berkata, "Tasahharu fa inna fi sahuri barakah." Wahai umat, tapaju sahur lekatkan, karena di dalam paju sahur terdapat barakah. Lebih barakah lagi dan ayat sekalian, paju sahurnya dan berkati. Pertanyaan Robi, bahkan Nabi bagi umat dulu paju sahur. Lebih barakahlah menyuruh tak berkati paju sahur. Bahkan rupanya ini dan ayat Nabi kena mengisyaratkan kepada kita umat. Rupanya dalam berpuasanya kon untuk jak melemah-lemah roh. Dalam puasanya kon untuk jak lesu-lesu roh, sehingga kita menanti kita beraktivitas yang berat-berat. Kon yang minatkan. Gayu banyu sahur oleh Nabi, lebih bahkan menyodak pendaki. Nabi mengisyaratkan kepada kita dalam puasa yang panjang melemah-lemah, dalam puasa yang panjang melemah-lemah, yang minat ayat rahasia yang kedua. Rahasia yang kedua, rahasia di dalam kita berbuka. Dalam hadis lain Nabi pernah berkata, "La yazalun nas bi khairin man ajalun iftar." Senantiasa para manusia dalam keadaan kebaikan, orang-orang yang menyegerakan berbuka. Ketika waktu maghrib tadi tamat, yang langsung tak segera berbuka. Bahkan Nabi dulu kita segera berbuka minatkan. Rupanya oleh para medis dunia, kala memegang penelitian bahawa masa lambung gedanyo umat bertahan dari makan dan minum yang ada di lelah di sengok kalau perlu lebih. Maka utang-utangi berbuka gedanyo kata damah wadai lambung anda menerima makanan dan minuman lebih dari masa kemampuan ini dan lain. Makanya Nabi dulu segera berbuka ketika waktu berbuka kalian. Teman Nabi katanya kibat cara berbuka. Pertama Nabi menyegerakan berbuka. Yang kedua Nabi berbuka diawali dengan buah kurma 1, 2 ataupun 3. Kemudian dilanjutkan dengan air putih.
Le Nabi maju kurma, le Nabi menjadi Nabi hanya langsung berbaju makanan-makanan yang berat. Nabi hanya langsung baju roti, hanya langsung baju daging, tapi Nabi melakukan nilai ibadah maghrib. Le Nabi ibadah maghrib, baru Nabi berbaju makanan-makanan yang berat. Nyo Nabi dengan kuruna kedaya umat bidan ayat. Rupanya lambung kedaya ketika dari rumah sampai sukun hanya merokok makanan yang kali dibuktikan oleh ahli medis bahawa lambung kedaya mengalami kerutan. Lambung kedaya mengalami kerutan, sel-sel darah sempit di dada. Maka muncul langsung mati berbuka ke baju makanan yang berat akan membahayakan kesehatan kedaya. Ibaratnya lagi motor ke lambung anak tak boleh. Bunga langsung dah kuning, langsung dah balap, rosak mesin motor ni. Mana lambung ni? Dari bunga sampai rumput hana merokok makanan. Ban wajib berbuka tak berkejut dengan makanan-makanan yang berat, rosak lambung ni. Teman dibanjir ke pulau oleh Nabi. Si golong baju makanan yang berat berangsang milik lambung dengan baju makanan-makanan yang manis, terutama baju buah kurma. Mana perlelu satu dua ada perlelu. Mi dan ayat sekalian yang dirahmati oleh Allah. Maka roh kena Nabi ke pulau kita. Roh Nabi ke pulau kita nyoba cara berbuka. Tak simpulkan bahawa apa yang kau ajarkan oleh Nabi, apa yang kau guna oleh Nabi, yang bandung membawa manfaat kepada umat. Pemandang bina ayat sekalian. Contoh lain yang tuan-tuan. Misalkan baca yang katanya kena najis biasa, najis pertengahan. Contoh misalnya etikat. Yang memandang darah najisnya dengan dasiran pakai mutlak, suci menyucikan. Tapi khusus najis anjing dan babi hanya memandang pakai caranya midangan. Geatur agama cara mengadau najis anjing dan babi mesti pakai metode sama. Samanya 7 go, 3 pakai dalam, 6 go pakai mutlak. Rupanya profesor dunia bidang ayat penasaran tentang masalah. Pakar khusus bab najis anjing dan babi mesti bergaduh pakai metode sama. Penasaran awak? Sehingga bersama profesor gepekan penelitian. Gecok 2 bok tempat, pada 2 bok tempatnya kebasuh makanan anjing dan babi. Kebasuh makanan anjing dengan 2 bok tempatnya tujuh di anjing. Kabin makanan gecok 2 bok tempatnya sabuh gerah pakai sabun, sabuh gerah pakai metode sama. Oleh gerah masing-masing tempat, kemudian geluh pakai alat yang bernama mikroskop. Pun gecok tempat yang gerah pakai sabun, geluh pakai alat yang ni dan ayat sekalian. Rupanya mantap ada sisa-sisa bakteri bak tempat dulu. Yang bakterinya berkenan dengan cacing lidah ni. Maka di agama kepaharan itu, maka di agama kepaharan asal bakal. Karena bahasa dan itu, na bakteri yang bernama cacing lidah. Payah mati cacingnya lidah. Sehingga bahaya kesehatan yang benar bakteri. Alihnya kecil tempat yang gerak pakai metode sama, geluh pakai alat mikroskop kuno. Rupanya lin bantu bakteri-bakteri yang bernama cacing lidah monominal. Maka disimpulkan bahawa apa yang gagal oleh Nabi, apa yang gagal ajarkan oleh Nabi, yang bantu membawa manfaat kepada yang benar. Tinggal kita untuk bijak dalam mengambil manfaatnya ataupun ada minat. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah, sebulan penuh bulan Ramadan yang dibagi leh.
Siklum yang pertama yang kebenar rahmat. Siklum yang kedua kebenar maghfirah, keampunan. Siklum yang ketiga kebenar itsuku minan nar, sejahtera, selamat kitanya daripada api neraka. Maka malamnya malam siklum minan ayat bagi kitanya yang berkuasa orang itu. Sehingga insyaAllah dosa kaidamu siklum yang kedua, kaidamu dalam siklum yang kebenar maghfirah, keampunan. Maka kata-katamu dalam siklum yang kedua tak jadikan sebagai momentum untuk bertanya lagi ampun kepada Allah. Kadang-kadang siklum kuno tanya mulaku-laku dengan dosa. Siklum kuno tanya mulaku-laku sampai dengan buruk maksiat. Tak jadikan siklum yang kedua bulan Ramadan sebagai momentum untuk bertanya lagi ampun kepada Allah. Teman-temanku dosa cukup tak air. Cukup tak air dosa membuatkankah Allah mengampun dosa perempuan? Mi dan ayah sekalian, dumna rayu dosa yang menyambut lebih rayu atau kemaafan Allah itu. Bukti dalam sejarah masa Nabi Nasidro pemuda mi dan ayah. Oleh pemudanya bersama gejak bak rumah Nabi. Wadahnya Nabi dengan berduduk dalam rumah beserta para sahabat. Pemudanya dalam keadaan roh di mata dibentuk pintu Nabi. Alimnya tubit sidra sahabat terbuka pintu. Kekalan pemudanya sedang masuk ke mobil di mata, oleh sahabatnya pun ikut menangis dan ayah sekalian. Tanya Nabi bak sahabat dapatkan, wahai Rasulullah, di pintu kata Nasidra pemuda yang tengah gerung di mata rumah musuh-musuh ya Rasulullah. Kata kerja Rasulullah katanya bak pemuda, hai pemuda, bakwan katamu, ya Rasulullah, orangnya lemah gara-gara dan rayukan dosa kepada Allah, rayukan kemaksiatan yang kau pernah menghubung kepada Allah ya Rasulullah. Temanku dosa yang ada sehingga rayukan. Apakah rayumu dengan dosa kata? Ya Rasulullah, macam tak rayu dosa ya Rasulullah. Dengan langit kau rayu dosa kata, macam tak rayu dosa ya Rasulullah. Wahai pemuda, dumna rayu dosa kata ya Rasulullah, macam rayu kemaafan Allah kepada kita. Cina pegang kesalahan yang tak pernah kata kubur sehingga kata merasa kesalahan yang cukup dalam. Ada dasar malai di dalam serta dengan rumah musuh-musuh kekun Rasulullah. Wahai Rasulullah, dosa yang tak pernah kubur, pekerjaan perempuan dalam tun yang kau ikut, kerja tukang kumpul yang kau dalam ya Rasulullah. Ada nama orang meninggal yang orang kafir cinta program ya Rasulullah menukuh tubuhnya. Loncok kain kafan, loncok bakun-bakun yang dalam tubuhnya, dan pula di pasar-pasar. Sehingga bahasa Allah ya Rasulullah meninggal sidra gadis yang cukup terjadi. Kata orang kafir keluar pada tausiah daripada tubuhnya, budak perempuan berkuh tubuh tersebut ya Rasulullah. Lengkalan wanita yang ke jenazah cukup tercari ya Rasulullah. Sehingga syaitan dibisikkan bahawa perempuan untuk berzina dengan jenazah tersebut. Sehingga ada rayuan syaitan ya Rasulullah kalau berzina dengan jenazah. Sehingga ahli Madinah dengan kehendak Allah jenazah kuno dipegang Allah. Wahai pemuda, berkeganda hadapan di hadapan Allah kerana bertelanjang milik Allah, kerana berputar milik Allah, berkeganda hadapan sehingga jenazah juga abadi dan yang betul pemuda.
Kakak berdasarkan berinisiatif untuk bertobat nyoke kesalahan yang pernah berjalan. Sehingga Rasulullah mengulingunnya kesalahan, budak Rasulullah gepusi pemudanya dari rumah itu. Menyonyat kesalahan kata, sang anak kemaafan daripada Allah. Gara-gara pemudanya ikhlas betul-betul taubat kepada Allah, kakak gaknya merasa sedih dan aneh. Kakak gejak handa harap, gejak daulah dari lampadam, sehingga saking lemahnya dengan karbah minatnya. Gemelajar sabab permintaan Allah. Ya Allah, sekira dosa lumuranyukan engkau ampun ya Allah. Akhir hayat kedua dipungkuk dengan Rasulullah. Sehingga oleh Allah bahaginya dikirim malaikat Jibril untuk sampaikan pesan kepada Rasulullah. Ke malaikat Jibril, wahai Rasulullah, apakah kata yang menciptakan makhluk di dalam dunia ataupun Allah? Jawab Rasulullah, Allah lah yang menciptakannya. So yang tu rezeki makhluk dalam dunia bukan kata ataupun Allah, Allah lah yang memberi rezeki. So yang menerima taubat makhluk dalam dunia, Allah berkata, Allah yang maha menerima taubat. Menyemenangnya Rasulullah, pemuda yang baru umum kata, Allah akan menerima taubatnya. Maka segera Rasulullah meminta pemuda bunuh minat ayah. Gerumpuk pemuda yang karibah lalu dari bukan oleh Rasulullah. Wahai pemuda, taubat kata akan menerima. Sehingga dalam keadaan husnul khatimah, pemuda yang habis umum dan ayah sekali. Menyuruhnya dia merasa kesalahan kita cukup tak ada. Menyuruhnya merasa dosa kita cukup tak ada dan ayah. Ikhlas karena Allah dengan bertobat, InsyaAllah Allah akan menerima. Maka dengan berkat bulan Ramadan dan melakir Allah, berkepujian kepada umat sebanyak orang yang bertobat kepada Allah, baik di dalam bulan Ramadan maupun di dalam bulan